Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan semuanya. Kaifa halukum? Ana alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya berkesempatan untuk membuat video dari hasil PPT saya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Hadis Tematik Dakwah dan Komunikasi. Saya Atika Salsabila Putri dengan NIM 0101222139 dari KPID semester 4. Nah, judul saya kali ini ialah mengenai komunikasi dengan non-muslim dalam Islam. Selanjutnya, sebelum kita memulai ke pembahasan yang berlanjut, kita harus mengetahui dulu nih teman-teman, bagaimana sih konsep komunikasi dengan non-muslim dalam Islam? Nah, komunikasi dengan non-muslim dalam Islam ini merujuk pada interaksi verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seorang muslimin dengan individu yang tidak menganut agama Islam, di mana interaksi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Serta hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Selanjutnya, langsung saja kita masuk kepada poin-poin yang penting. Nah, sebagai seorang muslimin, kita harus mengetahui dulu bagaimana sih tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam mencoba memahami kaum non-muslim. Nah, di materi kali ini saya akan menjabarkan mengenai prinsip komunikasi dengan non-muslim dalam Islam. Yang pertama, hikmah dan nasihat yang baik, di mana hikmah ini dalam Al-Quran menganjurkan umat Islam untuk menggunakan hikmah atau kebijaksanaan dalam berdakwah dan berkomunikasi dengan non-muslim. Hikmah ini melibatkan penggunaan kata-kata yang bijak dan sikap yang baik. Lalu yang kedua, keadilan dan keadaban, di mana adil dan beradab, Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap adil dan beradab dalam semua interaksi, termasuk untuk menghindari tindakan yang zalim atau merugikan orang lain. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu menghormati perbedaan, di mana menghormati perbedaan ini, toleransi, Islam mengakui keberagaman dan mendorong umatnya untuk menghormati perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Lalu selanjutnya yang keempat, menghindari diskriminasi, di mana Islam ini seperti yang kita tahu bahwa Islam ini menjunjung tinggi kesetaraan. Lalu Islam menekankan kesetaraan manusia dan melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama, ras, dan suku. Selanjutnya, poin kelima, mengedepankan etika dan akhlak mulia. Nah, seperti contohnya Nabi Muhammad SAW yang berakhlak yang baik dikenal sebagai contoh utama dalam akhlak mulia nih teman-teman, termasuk dalam berinteraksi dengan non-muslim. Lalu selanjutnya yang terakhir, yaitu dialog dan musyawarah, di mana dialog konstruktif, Islam mendorong dialog yang terbuka dan konstruktif untuk mencari solusi bersama atas berbagai masalah, serta memupuk pemahaman dan kerjasama yang baik. Lalu teman-teman, di materi kali ini tentunya saya mencantumkan sebuah hadis yang berhubungan terkait materi kita, di mana hadis tentang toleransi dan menghormati, yaitu hadis riwayat Bukhari yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, man zalama mu'ahadan au antaqasahu haqqahu au kullafu fawqa taqatihi au ahada minhu syai'an bighairi taibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, yang artinya barang siapa yang menzalimi seorang mu'ahad atau non-muslim yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, atau merendahkan haknya, atau membebaninya di luar kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan dirinya, maka aku akan menjadi pembelanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya teman-teman, di sini juga saya membuat 5 soal pilihan berganda yang dapat teman-teman kerjakan. Ini juga sebagai jembatan agar kita lebih memahami materi tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, sebagai seorang muslim, kita juga harus memperhatikan beberapa hal ketika kita berkomunikasi dengan non-muslim. Yang pertama, tentunya agar tidak dapat terjadi kesalahpahaman atau dapat menyakiti serta merendahkan kaum non-muslim. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, ma'assalamah.